Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Neriza Arfiana Aprizantina dengan NPM 211230092 dari kelas 21A dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Syafiranita STMT. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ATS kepabeanan ekspor impor yaitu ATS yang ingin saya bahas yaitu mengenai ekspor wiring harness. Nah, ini merupakan topik pembahasannya. Yang pertama adalah kita mengenal produknya, yang kedua adalah prosedur ekspor apa saja sih, langkah-langkah apa saja sih yang akan dilakukan saat melakukan proses ekspor wiring harness dari Indonesia ke negara tujuan. Yang ketiga adalah kategori dan negara tujuan, yaitu mengklasifikasikan barang sesuai dengan identifikasi pasar ekspor utama wiring harness ini. Yang keempat adalah mengenai keterlambatan kapal, yaitu menganalisis kewajiban serta solusi praktis ketika kapal terlambat dari jadwal. Yang kelima adalah fasilitas kepabeanan. Pertama yaitu mengenal produk wiring harness, yaitu memahami produknya, fungsi, serta karakteristik dari produk itu sendiri. Apa sih wiring harness itu? Wiring harness ini merupakan kumpulan dari kabel, konektor, terminal yang dirakit menjadi satu kesatuan sistem kelistrikan pada kendaraan bermotor atau dapat juga pada kendaraan bermobil. Fungsi utamanya yaitu menghubungkan berbagai komponen elektronik seperti sensor, ECU, lampu, audio, dan lain-lain ke sumber daya dan satu sama lain. Komponen penyusunnya yaitu berupa konektor plastik, kabel tembaga, terminal relay, fusi, slave pelindung, dan tab pengikat. Karakter ekspornya yaitu barang jadi atau finished good, high quality, fragile, serta memerlukan packaging khusus yaitu dengan anti kelembapan serta anti guncangan. Lalu selanjutnya yaitu prosedur ekspor dari si wiring harness ini. Bagaimana sih langkah demi langkah untuk melakukan proses ekspor wiring harness dari Indonesia ke negara tujuan? Ini merupakan diagram alur dari proses ekspor. Yang pertama adalah persiapan dokumen, pendaftaran ekspor, penyimpanan di gudang, pemuatan barang, pengiriman ke pelabuhan, lalu ke pemeriksaan bea cukai, lalu ke pengajuan PEB, pemeriksaan fisik, penerbitan NPE, serta sampai kepada pemuatan kapal. Nah, ini merupakan langkah dari 1 sampai 3, yaitu melakukan persiapan serta pendaftaran. Yang pertama adalah persiapan dokumen ekspor. Nah, persiapan dokumen ekspor ini meliputi invoice komersial, yaitu daftar barang serta harga, packing list, yaitu detail isi kemasannya ini apa aja sih, lalu bill of lading. Bill of lading ini merupakan bukti pengangkutan serta sertifikat asal atau sertifikat origin asal barang untuk preventif tarif. Yang kedua adalah pendaftaran sebagai eksportir. Nah, ini harus ada NPWP aktif, yaitu nomor pokok wajib pajak, serta NIB via OSS atau nomor induk berusaha. Lalu kita juga harus melakukan akses web CISA, yaitu sistem elektronik dari Bea Cukai, lalu yaitu semua perizinan terintegrasi dalam satu sistem. Yang ketiga adalah penyimpanan barang di gudang. Nah, ini juga harus dilakukan pengontrolan, yaitu suhu dan kelembapannya. Packagingnya harus khusus, yaitu box karton dan foam bedding, silika gel anti kelembapan, serta anti static wrap, lalu label lengkap seperti part number, quantity, dan destination-nya ini akan kemana. Nah, yang selanjutnya adalah langkah 4 sampai 6, yaitu pemuatan dan pengiriman ke pelabuhan. Yang pertama adalah pemuatan barang ke kontainer, yaitu dimuat ke dry container atau refill jika diperlukan, lalu menggunakan palet ISPM 15, difumigasi, lalu penempatan stabil barang tidak boleh berbalik, lalu seal kontainer dicatat oleh petugas. Yang kelima adalah pengiriman ke pelabuhan, yaitu transport darat via kontainer, pelabuhan utama yaitu Tanjung Priuk, Belawan, atau Tanjung Perak, koordinasi dengan freight forwardernya, lalu surat jalan dan gate pas pelabuhan disiapkan. Yang keenam adalah pemeriksaan bea cukai di pelabuhan. Nah, pemeriksaan bea cukai yang dilakukan ini meliputi barang tiba di TPS atau tempat penimbunan sementara, lalu pemeriksaan administrasi awal oleh petugas, lalu ditempatkan penentuan jalur pemeriksaan. Ini ada 3, yaitu jalur hijau yang berarti lancar, jalur merah yang berarti fisik, jalur kuning ini adalah dokumennya. Lalu langkah yang 7 sampai 8 ini merupakan PEB, pemeriksaan, dan NPE. 7 yaitu pengajuan PEB via CISA. Nah, ini dilakukan penginputan di web CISA oleh PPJK atau eksportir, lalu datanya ini berupa identitas barang, nilai, jumlah, negara tujuan, HS code-nya apa, HS code dari si barang atau produk wiring harness ini yaitu 855443090, yaitu berupa kabel untuk kendaraan bermotor. Yang ke-8 adalah pemeriksaan fisik jika diperlukan, yaitu jalur merah atau kuning, itu merupakan pemeriksaan fisik barang. Jalur hijau yaitu langsung disetujui tanpa pemeriksaan, lalu pemeriksaannya ini berupa jumlah, jenisnya, kemasannya, serta kondisi, serta petugas mencocokkan fisik dengan dokumen PEB ini sangat diperlukan. Yang ke-9 adalah penerbitan NPE. NPE merupakan nota pelayanan ekspor, lalu diterbitkan setelah PEB disetujui oleh Bea Cukai, merupakan bukti sah barang bahwa barang itu ini telah diekspor, lalu barang siap untuk dimuat ke kapal kargo.
Nah, langkah 10 ini adalah muat kapal dan pengiriman, yaitu proses muat kapal ini yaitu stevedore memuat kontainer dari TPS ke kapal kargo, lalu diterbitkan bill of lading oleh shipping line-nya, eksportir menerima kopi bill of lading sebagai bukti pengirimannya, lalu bill of lading ini berfungsi sebagai dokumen pengangkut serta bukti kepemilikan barang tersebut. Yang terakhir yaitu pengiriman ke negara tujuan. Kapal akan berlayar menuju ke negara tujuan dengan transitnya yaitu tadi 7 sampai 30 hari tergantung dengan rute mana sih yang akan dilewati. Lalu di negara tujuan ini, importir akan melakukan custom clearance, barang diantar ke pelabuhan atau gudang bayar sesuai Incoterm. Nah, kesimpulan dari proses eksportir ini adalah proses ekspor dari produk wiring harness ini melibatkan 11 langkah utama dari persiapan dokumen hingga barang tersebut sampai ke negara tujuan. Kerjasama antar eksportir, freight forwarder, bea cukai, dan shipping line ini merupakan kunci dari keberhasilan proses ekspor ini berlangsung dengan sukses atau berhasil. Lalu langkah ketiga yaitu merupakan kategori barang dan negara tujuan. Nah, kategori barang dari ekspor wiring harness ini merupakan barang jadi atau finished good dengan HS code 8543090 yang merupakan kabel kendaraan bermotor. Lalu klasifikasi dalam peraturan ekspor impor sendiri yaitu ada beberapa aspek, yaitu yang pertama adalah status ekspornya. Nah, status ekspor dari wiring harness ini merupakan barang bebas ekspor atau tidak memerlukan izin khusus, daftar larangnya tidak termasuk atau bebas diekspor. Lalu yang ketiga adalah kategori BPS-nya merupakan komponen otomotif dan aksesoris kendaraan bermotor. Lalu sektor ekonominya merupakan sektor non migas yaitu manufaktur nilai tambah tinggi. Ciri-ciri dari barang jadi atau finished good ini merupakan wiring harness ini merupakan barang jadi yang siap dipasang pada kendaraan atau bukan bahan baku. Karakteristiknya adalah sudah melalui proses perakitan penuh, tidak memerlukan proses produksi lebih lanjut, lalu memiliki part number serta spesifikasi teknis. Lalu selanjutnya adalah negara tujuan ekspor. Nah, negara tujuan ekspornya ini adalah negara Jepang. Mengapa sih harus negara Jepang, tidak negara lain? Nah, negara Jepang ini merupakan pusat industri otomotif dunia. Ada beberapa brand yang ada di sana yaitu Toyota, Honda, Nissan, dan lain sebagainya. Lalu permintaan dari wiring harness ini sangat tinggi, hubungan dagang kuat melalui IJPA, lalu standar kualitas Jepang mendorong peningkatan produksi di Indonesia. Jepang ini merupakan pasar utama. Lalu Indonesia adalah salah satu pemasok wiring harness terbesar ke Jepang dengan volume ekspor hingga miliaran USD per tahunnya. Perusahaan wiring harness di Indonesia ini ada beberapa, ada 3 yaitu Sumitomo Electronic yaitu pemasok kabel global, Yasaki Corporate atau produsen wiring harness, lalu Delphi atau Aktif yaitu komponen otomotif. Nah, data ekspor dari wiring harness ke Jepang ini yaitu USB 2++, nilai ekspornya per tahun 7 sampai 14 hari ini waktu transitnya dan merupakan masuk ke dalam top 3 pemasok global. Selanjutnya yaitu keterlambatan kapal. Nah, kalau terjadi keterlambatan kapal, kira-kira pihak mana sih yang akan bertanggung jawab atas keterlambatan kapal itu? Tanggung jawab ini ditentukan berdasarkan Incoterm yang telah disepakati di dalam kontrak tersebut. Nah, ada beberapa nih Incoterm yang dipakai seperti FOB, free on board, yaitu tanggung jawab berpindah ke bayar setelah barang melintas rel kapal. Lalu keterlambatan kapal setelah muat sama dengan tanggung jawab bayar, eksportir hanya bertanggung jawab sampai barang dimuat. Lalu selanjutnya ada CIF, Cost Insurance Freight, di mana seller ini bertanggung jawab sampai ke pelabuhan tujuan. Lalu keterlambatan kapal ini merupakan tanggung jawab seller, meski penyebab dari pihak ketiga, seller tetap bertanggung jawab. Lalu ada S-word, yaitu tanggung jawab minimal seller, bayar menanggung semua resiko pengiriman. Keterlambatan kapal ini merupakan tanggung jawab bayar secara penuh. Lalu bayar ini mengurus semua dari gudang hingga ke seller. Kunci penentuan tanggung jawabnya ini adalah dilihat dari kontrak, yaitu ketentuan Incoterm yang telah disepakati menentukan siapa sih pihak yang bertanggung jawab atas keterlambatan kapal. Selalu dokumentasi dalam konteks yang tertulis. Visualisasi merupakan pemisahan tanggung jawab. Seller ini merupakan eksportir, di mana tanggung jawabnya adalah dari gudang hingga ke pelabuhan, hingga ke kapal, lalu dipisah dengan rel kapal. Buyer atau importir ini bertanggung jawab atas kapal, pelabuhan tujuan, serta ke gudang. Nah, selanjutnya adalah solusi yang dapat diberikan. Yang pertama adalah komunikasi proaktif, yaitu segera informasi buyer tentang keterlambatannya, berikan estimasi waktu kedatangan baru eta revisi, dokumentasi semua komunikasi via email, lalu klaim ke pihak pengangkut, ajukan klaim ke shipping line jika ada kesalahan, periksa klausal penalti atau denda dalam bill of lading sendiri, demurrage atau
detention bisa diklaim. Lalu selanjutnya adalah asuransi pengiriman, yaitu pastikan asuransi Marinine Cargo mencakup mengenai keterlambatan ini, cek rider polus untuk convert keterlambatan, lalu klaim ke perusahaan asuransi jika mengalami kerugian. Yang keempat adalah alternatif pengiriman. Nah, pertimbangkan kapal lain atau rute alternatif yang dituju. Lalu untuk barang urgent, evaluasi opsi air kargo, koordinasi dengan freight forwarder. Lalu kelima adalah revisi perencanaan. Nah, revisi perencanaan ini ada tambahan buffer waktu di pengiriman berikutnya, lalu evaluasi kinerja shipping line, lalu pertimbangkan ganti vendor jika sering mengalami keterlambatan. Ini ada beberapa tips penting yang untuk dilakukan, yaitu selalu sisakan buffer, yaitu waktunya dengan 3 sampai 5 hari dari deadline buyer untuk antisipasi keterlambatan, lalu memilih shipping line dengan track record baik meskipun biayanya sedikit lebih mahal. Dan selanjutnya adalah menggunakan klausul margin dalam kontrak untuk melindungi dari keterlambatan yang tidak terduga yang berakibat pada kerugian kedua belah pihak atau bisa aja kerugian importir. Yang kelima adalah fasilitas kepabeanan untuk eksportir. Nah, ada beberapa fasilitas kepabeanan yang disiapkan. Yang pertama adalah kawasan berikat, yaitu simpan bahan baku importir tanpa biaya masuk. Barang jadi yaitu wiring harness wajib diekspor, tidak boleh dijual di pasar domestik, yaitu mengurangi biaya produksi yang signifikan. Yang selanjutnya adalah pembebasan biaya masuk atau FPBM, yaitu bahan baku impor untuk barang ekspor ini dibebaskan biaya masuknya, menurunkan harga produksi, berlaku untuk komponen dan bahan baku pembentuk, memerlukan rekomendasi dari Kementerian Teknik. Selanjutnya adalah ekspor kembali atau drawback, yaitu pengembalian biaya masuk atas barang impor yang telah diekspor, yaitu meningkatkan daya saing di pasar. Proses pengajuan ini adalah via web CISA, yaitu dari pihak Bea Cukai, waktu prosesnya yaitu 30 sampai 60 hari kerja. Yang selanjutnya adalah tempat penimbunan barang atau TBB. Gudang pribadi yang telah disetujui oleh Bea Cukai menyimpan barang sebelum ekspor, fleksibilitas manajemen inventory, bebas biaya masuk selama di TPB, pengusaha penerima fasilitas atau PPF, yaitu status khusus bagi ekspor terpilih. Proses kepabeanan lebih cepat, persyaratan yaitu track record ekspor balik. Catatan pentingnya yaitu setiap fasilitas memiliki prosedur serta persyaratan pengajuan yang berbeda. Eksportir ini disarankan untuk konsultasi terlebih dahulu kepada KPBC setempat untuk informasi yang paling terbaru, sehingga jika ada hal-hal yang tidak diinginkan ini bisa dihindari atau dicegah. Nah, selanjutnya yaitu manfaat fasilitas kepabeanan bagi eksportir yang ada 4 nih, yaitu manfaat keuangan, manfaat operasional, manfaat regulasi, serta manfaat daya saing. Yang pertama adalah manfaat keuangan, yaitu penghematan biaya yaitu biaya masuk bahan baku hingga 25 sampai 30%. Cash flow-nya ini lebih baik, yaitu tidak perlu membayar biaya masuk di muka. Harga jual barangnya lebih kompetitif, margin laba meningkat karena biaya produksi ini turun. Manfaat operasionalnya yaitu custom clearance lebih cepat karena jalur hijau ini untuk PPF, fleksibel penyimpanan barang di tempat penimbunan berikat atau kawasan berikat, inventory manajemennya lebih efisien, produksi dokumentasi terintegrasi via CISA. Nah, via CISA ini adalah merupakan salah satu web dari Bea Cukai. Nah, selanjutnya adalah manfaat regulasinya yaitu kepastian hukum dan perlindungan dari sanksi kepabeanan, aksi ke sistem CISA yang terintegrasi, kemudahan perizinan melalui OSS, audit dan pemeriksaan yang lebih terstruktur. Lalu untuk manfaat daya saingnya yaitu harga produknya lebih kompetitif di pasar internasional, mampu bersaing dengan produsen dari Thailand, Vietnam ataupun dari Meksiko. Lalu meningkatkan volume ekspor dan kontribusi devisa, lalu memperkuat posisi Indonesia sebagai hub otomotif ASEAN. Nah, selanjutnya adalah checklist lengkap eksportir wiring harness, yaitu ada dokumennya, yaitu NPWP aktif, NIB terdaftar, akses CISA aktif, invoice packing list, sertifikat asal valid, bill of lading, lalu produknya itu HS code-nya harus 8544390, packing list sesuai standar, kualitas teruji atau approve, label lengkap dan benar, jumlah sesuai dengan PO, pengiriman menggunakan shipping line konfirmasi, bill of lading terbit, asuransi marine cargo aktif, in kontrak jelas di kontrak, ETA dikomunikasikan. Lalu kepabeanan ini yaitu ada PEB diajukan via CISA, jalur pemeriksaan diketahui, NPE diterima, fasilitas KB atau FPB dimanfaatkan jika itu memenuhi. Lalu kontingensi atau plan B. Plan B ini merupakan pengiriman siap atau kapal alternatif atau air cargo. Lalu komunikasikan dengan buyer dan dokumentasi keterlambatan dipersiapkan untuk klaim. Nah, catatannya yaitu checklist ini bersifat umum, dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Lalu selalu perbarui checklist sesuai peraturan yang terbaru dari Direktorat Jenderal Bea Cukai serta kementerian terkait. Nah, ini referensinya dari peraturan Kementerian Keuangan. Terima kasih.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat untuk memahami prosedur ekspor dari si wiring harness. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.